teknisnya dulu biar kalian bisa dipahami di sini. Timeline-nya untuk kita itu apa-apaan saja, perhatikan baik-baik. Oke, saya share screen. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini timeline-nya, untuk yang tahap 1 dan 2 itu sudah selesai. Tahap yang ketiga itu sekarang adalah tentang implementasi strategi pemasaran atau strategi marketing. Lihat di sini, harusnya kemarin tanggal 2 Oktober, tetapi karena kemarin kita perlu waktu istirahat ya, waktu untuk istirahat, jadi kami panitia ya sudah, panitia pun juga kemarin juga cukup lelah juga. Jadi sekarang kita lagi masih proses penilaian. Tanggal 3 Oktober sekarang lagi masih penilaian. Habis itu sekarang kita lagi untuk distribusi pembelajaran Instagram Ads. Jadi begini, untuk yang implementasi strategi digital marketing ini, kalian adalah mengiklankan gitu loh, mengiklankan postingan kalian seperti itu. Tolong yang baru bergabung suaranya di mute dulu ya. Gitu. Yang baru bergabung suaranya di mute dulu biar tidak berisik. Perhatikan, jadi sekarang kita adalah untuk belajar Instagram Ads. Habis itu, tanggal 6 Oktober itu pengumuman lolos tahap ketiga. Tanggal 7, 8, dan 9 itu lomba implementasi strategi pemasaran. Itu dia. Oke, sekarang apa sih yang harus kalian ketahui tentang strategi pemasaran itu? Saya akan coba jelaskan sama kalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Lihat untuk yang deskripsi teknisnya untuk yang strategi pemasaran. Perhatikan baik-baik. Implementasi strategi itu adalah mempromosikan. Kalau kalian lihat di sini, lihat di presentasi itu, presentasi kemarin kita sudah share sama kalian. Mempromosikan asal otosok melalui posting maupun iklan yang dilakukan di Instagram AdSense. Perhatikan baik-baik di sini. Bobot penilaiannya apa-apaan saja sih? Ya untuk yang implementasi strategi marketing, ya saya ingin dulu di konten digital sudah ya. Itu ada 3 di sini bobot penilaiannya. Yang pertama adalah, nih nilainya 20 poin, people reach, jangkauannya. Iklan kamu itu kira-kira jangkauan itu sampai berapa begitu? Apakah segmented atau tidak? Begitu. Yang kedua adalah promotion kliknya, berapa orang yang bisa yang mengunjungi kamu punya profil di Instagram, ataupun juga yang di DM, ataupun yang apa satu lagi itu kalau nggak salah melihat konten kamu. Terus visit profil ini cukup gede poinnya 40. Jadi berapa orang yang mengunjungi kamu punya profil di Instagram. Jadi visit profil ini kalau kamu iklankan bukan berarti semua follower kamu gitu loh, malah bagi saya yang paling tinggi poinnya itu adalah bagi orang-orang yang selama ini bukan menjadi follower kamu, yang mengikuti kamu punya Instagram. Saya ambil kasih contoh. Ketika lagi kamu berbicara untuk yang Instagram AdSense, satu hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, Instagram kamu itu harus menjadi akun bisnis, jangan akun private. Kenapa harus akun bisnis? Karena cuma hanya di akun bisnis kalau kamu pengen masang iklan secara berbayar. Begitu dia. Saya ulangin, hal yang pertama sebelum kamu memulai Instagram AdSense, pastikan dulu akun Instagram kamu akun IG bisnis. Caranya bagaimana? Saya nggak mau jelasin caranya seperti apa. Kalian coba browsing sendiri, yang pasti mendaftar untuk akun Instagram bisnis itu gratis, nggak berbayar. Itu yang pertama. Saya akan ambil contoh beberapa saya coba link dari handphone saya ya, jadi biar kalian tuh bisa memahami. Saya akan ambil contoh sebentar, ini saya ingin dulu, saya stop video saya. Saya lanjutkan dulu. Sekarang coba saya share screen tentang Instagram itu seperti apa. Perhatikan baik-baik. Di sini harusnya sudah cukup jelas. Jadi begini,
Saat kamu memulai Instagram, nih perhatikan baik-baik ya. Saya ambil contoh akun IG-nya Akmari deh, bisa dibilang. Kenapa harus ada akun IG bisnis? Lihat, ini yang paling penting. Ada insight-nya. Ini yang paling penting. Kalau misalnya di Instagram yang biasa itu tidak ada insight-nya. Begitu. Insight itu buat apa? Nanti lihat misalnya contoh yang tadi postingan yang baru saya share sama kalian tuh tadi yang untuk acara hari ini. Nih, kelebihannya di sini kalau Instagram bisnis, kamu bisa analisa di insight ini. Kamu bisa analisa, misalnya kunjungan profilnya berapa, jangkauannya berapa, impresinya dari beranda berapa, dari tagar, dari profil, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Intinya begini, saya ulangi sekali lagi, Instagram kamu harus Instagram bisnis. Saya ulangin, harus Instagram bisnis, akun bisnis. Cara daftarnya gimana? Ini saya kasih beberapa tutorialnya. Jadi kalau misalnya kamu buka Instagram kamu seperti ini, dilihat di sini nih, tuh, ada pengaturan, lalu kamu pilih akun, lalu kamu pilih di sini adalah tuh. Kalau misalnya masih belum beralih ke akun bisnis, di sini akan ada tulisan kayak gini. Ini saya pakai akun kreator, bukan akun bisnis ya. Jadi jangan beralih ke akun pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kamu mau mengiklankan, kamu pilih postingan yang akan kamu iklankan yang mana. Ini saya ambil contoh saja ya. Saya ambil contoh saja, saya tidak pakai contoh yang Astra Autoshop. Contohnya begini. Ini misalnya postingan ini yang akan saya iklankan. Ini contoh saja. Habis itu, kamu klik yang bagian promosikan. Ya, di sini. Promosikan. Ya. Oh iya, sebelum lebih lanjut, ketika lagi kamu daftar di Instagram bisnis, itu otomatis kamu akan di-linkkan ke akun Facebook kamu. Kenapa Facebook? Karena Instagram bagian dari Facebook. Itu dia. Saya ulangin. Sorry, mohon maaf, saya lagi ada di luar. Ini agak berisik, saya coba masuk lagi ke dalam. Kamu harus pilih akun Instagram bisnis, lalu nanti di-linkkan ke Facebook kamu. Setelah itu, suaranya agak ngegema ya. Mohon maaf. Iya, menggema, Pak Mardhani. Ya, siap. Setelah itu, setelah kamu klik promosikan, perhatikan baik-baik di sini. Di sini ada 3 pilihan, ada profil Anda, situs web Anda, dan pesan direct Anda. Artinya begini, kalau profil ya profil Instagram kamu. Kalau misalnya situs web, kamu lihat di situ. Di profil bio kamu tuh ada webnya nggak di sini? Misalnya contoh, ini kan saya ada nih, kalau misalnya Akmari itu kan ada www.akmari.org. Bisa jadi, kamu klik bionya, kamu masukin web apa yang Google site kamu, itu bisa aja. No problem, tidak ada masalah. Gitu dia. Saya ulangin lagi. Ini promosikan kan ya. Yang ketiga adalah pesan direct atau direct message dari Instagram kamu. Kalau misalnya kamu jualan, saya tidak akan kasih arahan, Pak, pakai yang mana, profil, situs web, atau pesan direct. Balik lagi tadi, ingat, poin-poinnya apa-apa saja. Jadi kamu analisa sendiri, kamu lebih baik kamu ke profil, situs web, atau pesan direct. Begitu dia. Kamu bebasin, kalian boleh pilih di antara 3 ini mau pakai yang mana. Terus, perhatikan, misalnya saya ambil misalnya profil Anda gitu kan. Selanjutnya adalah kamu klik di bagian paling atas. Itu ada tanda panah ke kanan, paling atas. Nah, pemirsa, saya tidak rekomendasikan kalian ketika lagi beriklan itu menggunakan pemirsa yang otomatis. Jadi Instagram menargetkan orang seperti pengikut Anda. Saya tidak rekomendasikan seperti ini. Kenapa saya tidak rekomendasikan? Karena ingat, budget kamu itu terbatas. Kita kan pengen adalah targetnya itu segmented. Gitu dia. Sorry ya, saya lagi di luar karena ini ada suara AC. Saya tidak rekomendasikan pakai otomatis. Kamu bikin target segmen customer sendiri. Contohnya, paling gampang begini. Ini kan beberapa customer segmen yang udah saya buat ini. Jadi kalau kalian bikin buat milik Anda sendiri. Ya, saya ulangin. Jadi lihat ke bawah tuh ada tulisan buat milik Anda sendiri, atau misalnya create your own apa itu bahasa Inggrisnya saya lupa. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Intinya bahasa Indonesia buat milik Anda sendiri. Kenapa buat milik Anda sendiri? Supaya target kamu itu jelas. Kamu pengennya ke siapa sih? Seperti itu ya. Terus lihat di sini nama pemirsa, ini kamu klik
kamu tulis, misalnya boleh aja namanya bebas, misalnya kamu mau bikin untuk customer Astra Otopat, itu kan Astra Autoshop bebas, Astra Autoshop misalnya Jakarta, atau pakai nama kota kalian atau nama sekolah kalian bebas. Intinya kalian kasih di rename di sini, dikasih nama. Lalu perhatikan ada lokasi di sini. Lokasi ini bisa kita tambahin beberapa lokasi sebetulnya sih. Misalnya contoh, misalnya saya mau iklankan postingan saya ini dibaca oleh customer yang berada di wilayah contoh Bogor. Misalnya Bogor gitu kan. Nah ini ada Bogor, kamu klik. Bogor West Java Indonesia. Kita bisa tambahkan beberapa lokasi. Misalnya selain Bogor, misalnya saya mau tambahin Depok. Ini contoh ya, contoh. Lihat. Contoh aja. Depok, tuh sudah. Boleh kamu tambahin kurang lebih maksimal itu kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 5, tapi ideal saya adalah 3 tempat saja, 3 lokasi. Jangan sekali-sekali jelek kalau misalnya kamu tulis customer segmentednya wilayahnya Indonesia, ini terlalu luas. Kamu nggak mengiklankan itu satu hari sekitar 15 juta, enggak. 15 juta. Kamu kan mikirin budgetnya cuma hanya kita kasih maksimal itu, bukan kasih maksimal sih, budgetnya itu adalah 100.000, minimal 100.000, maksimal 100.000. Saya nggak kasih rekomendasi kalau misalnya kalian bikin di sini tulisnya Indonesia. Terlalu luas customer segmented kamu. Ya, itu dia. Ya, saya ulangin di sini nih. Jadi, 2 atau 3 kota atau 3 daerah yang ingin kalian jangkau. Nah, lihat di sini. Ini potensinya untuk 2 wilayah saja, Bogor dan Depok, itu ada sekitar 5.900.000 orang. Cukup besar. Kalau saran saya, kalian kan persempit lagi. Kita bisa pakai wilayah. Yang kedua, kita bisa pakai lokal. Lokal ini radius. Ini radius 5 km dari lokasi saya saat ini. Begitu dia. Ya kan, bisa kalian besarkan begininya berapa. Bebas sih ya. Jadi bisa ada 2. Boleh pakai lokal atau boleh pakai wilayah. Saya ambil contoh yang wilayah saja. Kalau misalnya kamu sudah seperti ini, di checklist, perhatikan. Ini masih belum segmented. Ini masih baru berdasarkan kamu filter berdasarkan lokasi, hanya Bogor dan Depok ya, begitu dia. Ini coba Bogor dan Depok. Oke. Nah, habis itu kamu filter lagi dari sisi minat. Misalnya, kalau misalnya kamu bicara tentang orang-orang customer Astra Autoshop, bayangan kamu seperti apa sih? Dia minatnya apa? Begitu. Ya kan? Tentang apa, ini apa, ini apa. Saya nggak ambil contoh tentang Astra Autoshop. Misalnya saya bicara tentang kalau misalnya saya mau jual jual makanan saya ini anggaplah cilok gitu ya. Jadi saya pengen potensinya itu orang-orang yang ada di Bogor dan Depok, sudah tadi wilayah. Kalau misalnya kamu bicara cilok, kira-kira dia minatnya apa? Begitu. Misalnya pertama makanan, pasti dong. Makanan dan minuman atau apa bebas. Makanan ringan kalau misalnya cilok itu ya contohnya, ini contoh aja. Itu dia, saya pilih makanan ringan. Kamu tuh, dari 5.900.000 jadi 850.000. Ini orang-orang yang minat dengan di wilayah Bogor dan Depok yang minat dengan makanan ringan. Contoh lagi, bisa nggak saya tambahin lagi Pak? Boleh. Semakin segmented itu semakin bagus. Makan ringan tadi. Coba cilok ada nggak kira-kira? Oh tidak ada di sini kalau misalnya ini. Snacking boleh nggak? Local food boleh nggak? Boleh aja. Kamu pilih beberapa. Begitu dia. Lebih luas, bisa lebih ini. Minatnya kamu tambahin lagi di sini misalnya tadi kan snack, habis itu makanan ringan, habis itu kamu tambahin lagi misalnya jajanan, ada nggak di sini? Ya kan? Jajanan di sini, makanan ringan, setelah minat kamu pilih ya, yang mana begitu. Oh, misalnya di sini tidak ada. Intinya kamu cari kata kunci yang bagus. 2 atau misalnya 3. Itu dia ya. Oke, sekarang saya ambil cuma hanya sekedar makanan ringan saja. Jadi kamu boleh pilih beberapa. Ini kan sekitar 1.100.000 orang ya. Filter yang terakhir, lokasi sudah, minat sudah. Filter yang terakhir adalah ini, usia dan jenis kelamin. Ya, jadi usianya kamu estimasi 13 sampai 65 tahun. Kalau misalnya 65 tahun suka nggak dengan cilok ya bisa jadi bisa iya, begitu dia. Tapi kalau saran saya dipersempit, misalnya 13 oke lah kalau misalnya makanan. Misalnya kamu bikin orang-orang yang cuma hanya sekitar maksimal 30 tahun deh atau 25, bebas, suka-suka kamu. Mau laki-laki atau perempuan? Pak, saya mau customer laki-laki saja gitu loh. Yang kamu mau jual, boleh aja. Perempuan ya juga boleh, gitu dia.
Nih, jadi 13 sampai dengan 25 tahun itu 270.000 orang potensi orang dijangkaunya di wilayah Bogor dan Depok. Sudah checklist. Ini udah segmented, ingat dari 5.900.000 jadi cumanya segini. Nah, ini sudah bikin ya, tuh kan? Saya nama tadi kan asal otosep Jakarta, harusnya Cilok Jakarta ya, nggak apa-apa. Untuk lokasi orang perempuan usianya kurang lebih 13 sampai dengan 25 di wilayah Depok dan Bogor yang tertarik atau minat dengan lokal food dan makanan ringan. Kalau sudah kamu udah merasa seperti ini, anggarannya di sini ada anggaran 50.000. Kamu jadikan 100.000 di sini. Tuh dia. Potensinya yang bisa terjangkau 47.000 sampai dengan 120.000. Durasinya kamu jadikan 3 hari. Karena kan budget kamu 300.000 kan. Jadi kan untuk 3 hari itu 100.000 per hari jadinya 300. 3 hari. Potensi yang kamu bisa jangkau 23.000 sampai dengan 62.000. Sorry, mohon maaf, ini ada suara motor ya. Itu dia. Potensi yang kamu bisa jangkau. Nah, Pak, dengan tadi 220.000 dengan potensi yang kita jangkau kita cuma sekitar 23-60.000 efektif atau enggak? Relatif. Makanya saya tadi ulang, kalau kamu cuma hanya jangkauan maksimal tadi 62.000, lalu kamu bikin customernya itu sampai dengan 5 juta, sampai dengan 15 juta, itu bagi saya percuma iklan kamu. Begitu dia. Idealnya berapa sih? Kalau bagi saya 50%. Misalnya kalau misalnya 62.000, ya maksimal customer yang bisa kamu iklankan itu kurang lebih ya sekitar 100 sampai dengan 120. Itu bagi saya, ya. Nah, kalau misalnya sudah kamu pilih seperti ini nih, anggaran dan durasi, lihat ke atasnya lagi, Anda sudah siap tuh. Lihat contoh promosinya, misalkan tadi promosinya sudah ketahuan kan, ini siapa. Terus tujuannya kunjungan profil orang yang pengen datang ke profil kamu begitu loh. Anggarannya 300.000, 3 hari, saldo yang tersedia ini 0. Ya kan, saya belum ngisi saldo. Cara ngisi saldonya gimana? Mudah sebetulnya. Jadi kalau misalnya saldonya belum ada kayak 0 kayak gini, sengaja saya bikin 0 biar kalian tuh bisa tahu, Pak, ngisi saldonya gimana kita ngebayarnya, kan itu yang jadi pertanyaan. Lihat, kamu ini aja yang pembayaran, itu ada tanda panah kamu iniin. Nah, metode pembayaran itu ada 2 pilihannya. Ingat, harus kamu masukkan ini tautkan dengan akun Facebook kamu. Lihat beberapa pilihannya, ada kartu debit atau kredit, bank transfer. Saya sih lebih suka pilih yang bank transfer atau other bank. Karena kalau transfer antar bank itu lebih mudah dibandingkan kamu pakai kartu kredit atau kartu debit. Belum tentu kita punya ya, itu dia. Lihat di sini bank transfer other bank. Lalu tambahkan dana. Perhatikan baik-baik di sini. Proses Facebook payment, makanya harus punya akun Facebook. Pesanan Anda 300.000 telah dipesan. Terima kasih atas pesanan Anda, dikirim. Nah, lihat, ini yang hitam, ini nomor bank virtual akunnya. Kode banknya 013, biasanya Bank Permata. Kamu scroll aja ke bawah di sini, tuh. Bayar di ATM, pilih opsi berikut. Kalau misalnya ATM bersama berapa, gimana, BCA itu seperti apa, ini kayak gimana. Masukkan reject pembayaran ini. Ingat, ini kode banknya kalau misalnya transfer antar bank, habis itu ini nih. Ini nomor rekening virtual akunnya nih yang 8856. Nanti kalau setiap dari kalian pasti berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Begitu kamu sudah bayar, dia nanti otomatis. Kamu tinggal kembalikan aja lagi nanti. Begitu kamu sudah bayar, ini contoh ya. Begitu kamu sudah bayar, nanti secara otomatis di sini. Saya kembalikan dulu. Nah, balikin ke sini ya, saya balikin ke sini ya. Nah, nanti yang buat promosinya ini jadi biru otomatis. Kamu klik deh, tak, begitu dia. Ya, ini anggaran iklan 300.000, perkiraan pajak 30.000 10%, pembelajaran total 330.000. Artinya kalau misalnya kamu pengen full itu 100.000, artinya kamu transfer nanti tambah dana di Facebooknya itu atau transfer terbangnya 330 biar kamu full. Karena 30.000-nya itu dia pajak, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kamu sudah ada dananya di sini, otomatis tinggal kamu klik yang buat promosi sesuai dengan target kamu. Kurang lebih seperti itu tentang bagaimana kita memasang Instagram Ads di postingan kita. Saya rasa itu ya. Saya ingin dulu stop share.
Oke, saya balik lagi di sini. Saya kembalikan lagi. Jadi pertama kali saat kamu pengen pasang iklan di Instagram, hal-hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah rubah akun bisnis kamu. Yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi rubah dari akun private kamu atau akun pribadi kamu menjadi akun bisnis. Instagramnya ya. Pak, kalau TikTok gimana? Ya kalau misalnya postingan TikTok kamu share di Instagram ya nggak ada masalah. Terus yang kedua, ketika lagi kamu bikin akun bisnis, itu harus ditautkan dengan akun Facebook kamu. Karena ingat, Instagram itu bagian dari Facebook. Jadi harus punya akun Facebook kamu mau nggak mau. Jadi kalau misalnya belum punya ya bikinlah dari sekarang. Itu dia. Terus yang ketiga, saat kamu membuat iklan atau pengen promosikan di Instagramnya atau iklan berbayar, customer segmentnya itu harus jelas. Gitu. Jangan kamu pilih yang otomatis. Kalau kamu pilih otomatis yang rugi kamu akhirnya iklan sia-sia. Ya, itu dia. Terus yang selanjutnya lagi adalah kamu bisa filter juga untuk yang customer segment kamu itu ada 3 di situ. Yang pertama berdasarkan lokasi. Yang kedua berdasarkan minat. Yang ketiga berdasarkan rentang umur. Kalau misalnya kamu tadi jualan umur, kalau misalnya orang-orang umur 5 tahun, 10 tahun, mereka benar apa enggak? Biasanya kalau customer saya kecil itu rata-rata ini loh Pak, rata-rata orang anak-anak SMK, misalnya anak-anak SMA, misalnya anak-anak sekolah, ya kamu rate di situ. Kira-kira umurnya dari berapa tuh kalau anak-anak sekolah? Masa iya umur 40 tahun dia masih sekolah kan gitu. Iya ya. Terus selanjutnya adalah setelah kamu pasang iklan, ya kan kamu pembayaran juga bisa menggunakan kalau misalnya kamu punya kartu kredit atau debit ya silahkan kan. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai transfer antar bank. Jauh lebih mudah. Resikonya adalah kalau misalnya kita bukan bank permata. Pak Madani, suaranya menggema Pak. Suaranya menggema Pak Madani. Admin 6.500. Saya rasa itu untuk yang penjelasan Instagram Ads. Nah, pertanyaan suaranya menggema Pak. Yang kita iklankan postingannya kayak gimana? Oke, ini pertanyaannya bagus ada yang nanya sama saya. Pak Madani suaranya menggema Pak. Pertama. Suaranya menggema Pak. Adalah dia harus postingan yang ada di Instagram. Boleh nggak postingan saya yang kemarin itu boleh saya iklan? Boleh saja. No problem. Tapi kalau saran saya, mendingan kamu buat postingan yang baru. Postingan yang bagus, yang layak untuk kamu iklankan. Sesuai dengan segmentasi pasar kamu. Jadi tipsnya, sebelum kamu... Pak Madani suaranya menggema Pak Madani. Pikir dulu, customer segmen kamu siapa? Orang-orang yang akan membeli asal misalnya tempat dengan postingan kamu, orang-orang yang mendekatkan seperti Pak Madani, suaranya menggema Pak Madani. Target lokasinya juga harus jelas. Begitu ya. Kalau kamu sudah bayarkan, ya udah. Berarti selanjutnya adalah baru kamu bikin postingan yang menurut kamu kira-kira ini orang akan tertarik atau tidak. Pak Madani, suaranya menggema. Boleh kayak gimana? Postingannya boleh single image, postingannya boleh postingan video boleh, postingan carousel pun juga boleh. Ya, artinya kami bebaskan di sini. Artinya kalian boleh bikin postingan baru. Nggak harus postingan kamu yang sudah kamu bikin sebelum-sebelumnya ini lalu kamu iklankan. Boleh saja kamu iklankan postingan sebelumnya atau postingan baru. Begitu dia. Pak Madani, suaranya menggema Pak Madani. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di chat. Suaranya menggema ya. Pak Madani nggak bisa dengar suara kita ya? Saya juga bingung. Ada handphone yang nyala, ada dua alat yang nyala. Lupa. Ini saya masalahnya gimana ya? Oh iya. Ada dua alat yang nyala. YouTube-nya hidup Pak masalahnya. Saya matiin dulu. Halo. Masih menggema nggak kira-kira? Jelas, lebih jelas sekarang. Halo. Jelas. Pak Madani nggak bisa dengar suara kita ya, Pak Madani? Suara saya masih menggema? Nggak, Pak Madani nggak bisa dengar suara kita. Oke. Saya udah dengar nih Pak. Tadi nggak bisa dengar suara kita. Dari tadi kita ngomong teriak-teriak nggak dengar Pak Madani. Iya. Ini oke, saya ulangi lagi ya. Mohon maaf. Tadi kesalahan teknis saya itu sebetulnya. Iya, mesti monitor sambil ngomong sambil lihat chat, ngomong sambil dengar Pak Madani, jangan asik ngomong sendiri. Iya, siap bos, siap. Oke. Jadi gini, saya ulangin sekali lagi.
Untuk yang Instagram Ads, yang pertama, kamu harus rubah akun Instagram kamu menjadi akun bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu rubah jadi akun bisnis, kalau bisnis otomatis nanti harus punya akun Facebook ya. Segmentasi pasarnya, kamu jangan hanya sembarangan iklan, jangan pilih mode otomatis targetnya. Customer segmennya harus jelas. Jadi kamu bayangin dulu, kira-kira siapa ya kalau misalnya untuk Astra Autoshop, ini orang-orang seperti apa? Yang minatnya kayak gimana? Kalau orang minatnya makanan, buat apa kamu tawarin produk otomotif? Kan begitu. Yang selanjutnya adalah rentangnya berapa? Rentang umurnya, itu juga harus kamu perhatikan. Nah, enaknya di Instagram, itu bisa kamu atur, kamu set. Ada 3 kan tadi. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi, yang kedua itu berdasarkan minat, yang ketiga itu berdasarkan gender atau umur. Begitu dia. Pak, budgetnya berapa? Budgetnya itu kalian dikasih budgetnya adalah 100.000. Pak, boleh kurang nggak? Nggak. Boleh lebih nggak? Nggak. Biar semuanya standar, sama. Begitu dia. Ya, biar semuanya standar. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Kalian akan mulai beriklan di tanggal 7, 8, dan 9. Ingat, di penilaian babak ini yang kami nilai itu bukan penilaian juri lagi, tapi berdasarkan apa? Instagram, seberapa efektif kamu itu ketika lagi kamu pasang iklan. Tipe reach-nya kayak gimana? Yang ngeklik kamu punya postingan siapa-siapa aja, interaksinya bagus atau tidak? Ini jangkauannya seperti apa? Efektif nggak dengan budget segitu? Kamu dengan budget segitu seberapa besar sih efeknya? Saya ambil contoh kalau misalnya kamu lihat di iklan Komisi Jakarta, itu ada satu iklan yang saya promosikan berdasarkan ads. Tuh lihat tuh, itu berbeda banget postingan yang kita promosikan secara berbayar dengan postingan yang kita postingannya biasa saja berdasarkan visit profil dari akun Instagram kita. Begitu. Terus selanjutnya tadi saya ulangi sekali lagi, postingan apa yang diiklankan? Postingan yang ada di Instagram kamu. Bebas, boleh yang single image, boleh yang bentuknya carousel, boleh yang bentuknya video. Begitu dia ya. Jadi saya rasa itu cukup jelas untuk yang penjelasan tentang implementasi strategi marketing. Yang dinilai bobot nilainya apa-apa saja, sudah saya jelasin tadi. Ada people reach, promotion kliknya, habis sudah sebarnya, itu ada 20, 40, 40. Saya ulangin seperti yang dibicarakan tadi, lihat bobotnya, bobot penilaian terbesarnya itu di mana. Kamu fokus ke situ. Saya rasa itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tik. Ini di YouTube ada yang nanya. Itu dana iklan dari mana? Dana iklan dari mana? Dana iklan dari kamu sendiri. Kamu silakan diskusikan sama guru pembimbing kamu atau sekolah kamu, bebas ya. Ingat, jadi di tahap 3 ini kalian harus berbayar. Berbayar bukan buat kami, tapi buat kalian sendiri. Kalian beriklan atas biaya sendiri. Masa biayanya dari saya? Nggak mungkin dong. Gitu ya. Jadi kamu diskusikan dengan guru kamu, apa kamu pakai uang guru kamu, atau uang kamu pribadi, atau uang sekolah kamu, terserah, bebas. Artinya seperti itu. Yang penting halal. Tuh, jangan nipu. Atau misalnya ngerampok. Coba saya baca pertanyaan lagi. Dari Risti Suwandi, Pak, berarti untuk 3 hari itu cukup satu postingan yang diiklankan? Iyalah, hanya satu saja yang kamu iklankan, gitu. Ya, terus. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Siti Aminah, apakah konten bisa dibuat ulang? Boleh, konten boleh dibuat ulang. Tadi saya sudah jelaskan, konten makanya begini, sebelum kamu membuat konten, kamu pikirkan, kira-kira siapa sih target pasar kamu siapa? Misalnya saya lokasi ada di Bogor nih. Ngapain kamu mengiklankan supaya orang ini melihat orang-orang yang ada di Papua atau di Kalimantan, ya buat apa? Nanti kan biasanya kalau misalnya kita pengen jualan, kita kan pilih adalah customer yang ada di paling terdekat kita dulu atau di sekitar kita dulu. Boleh, kalau misalnya untuk kalian pengen ini boleh. Ada lagi, saya baca dulu lagi pertanyaan di sini di Pak Deddy minta tolong monitor yang di YouTube, Pak. Saya lihat yang ada di Zoom dulu. Siap, yang di YouTube saya monitor. Yang di Zoom udah cukup, udah terjawab semua. Dana ditanggung pihak sekolah, itu jelas ya. Oke. Di YouTube belum ada lagi, Pak. Di YouTube belum ada lagi ya. Ya. Terus Pak Deddy, mungkin kita perlu jelaskan nanti skema lombanya ya. Jadi begini. Yang pertama, kamu kan nanti akan beriklan itu mulai tanggal 7.
bagi yang lolos tahap 3. Ingat, yang lolos tahap 3 gitu ya, yang lolos tahap. Skemanya adalah begini. Nanti ada link Google Form tersendiri. Kalian harus kita pakai di dalam di situ posting beberapa. aja. Tapi nanti Kalau dibuat lagi saya, kalau yang saya bayangan saya, Pak Deddy minta tolong dikoreksi. Saat kalian membuat iklan, jadi nanti guru kalian atau teman kalian tolong mereka untuk videokan kalian pas lagi kalian beriklan. Karena kan kalian menggunakan handphone nih ceritanya. Ada teman kamu nanti untuk videokan kamu untuk kelihatan layarnya yang penting. Ini Pak, saya iklannya tanggal sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ini postingan yang akan saya iniin. Nanti videonya kalian upload ke YouTube, linknya kasih ke kita. Begitu. Jadi kita pengen memastikan bahwasanya benar-benar kalian sudah iklan itu sesuai dengan hari, tanggal, termasuk budgetnya juga sama. Pak, boleh nggak kalau misalnya nanti saya minta bantuan sama teman-teman saya, teman-teman sekolah kamu untuk ngeklik dan lain sebagainya? Saya sih nggak rekomendasi ya, karena percuma. Begitu. Karena di Instagram nanti bisa ketahuan hasil dari promosi itu, ini orang yang sudah kenal kamu ataupun sama orang-orang yang benar-benar kejangkau dari promosi kamu. Yang kita lihat itu yang dari promosinya, reach-nya begitu. Bisa dipahami ya di sini ya. Ya, saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan? Sama nanti hasilnya juga Pak Madani, hasil itunya kan screenshotnya kan ini hasil terakhirnya ya. Iya, nanti di tanggal 10 saya akan minta kalian itu screenshot insight dari postingan kalian. Gitu dia. Tanggal 10 nanti saya minta kalian tuh screenshot hasil postingan tipe-tipenya seperti apa. Mode screenshotnya seperti apa nanti saya kirim di grup. Ini yang harus kalian screenshot, caranya ini. Itu dia. Yang di screenshot apa saja nanti saya share di grup. Terus Pak izin bertanya, untuk iklan ditentukan mulai pukul berapa? Atau yang penting iklan di tanggal 7? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Pak Deddy, kira-kira apakah kita mulai tentukan Pak? Atau gimana Pak? Atau harus ini? Terserah, atur sendiri mas, strategi masing-masing aja. Pokoknya mulai tanggal segitu sampai tanggal segitu. Ya, betul. Kalau begini, kalau masalah ini tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, ingat, di Instagram, kelebihannya Inside Business itu, kamu tuh bisa analisa orang-orang yang bukan hanya sekedar dari minat atau misalnya gender dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan ini orang yang sering buka kamu punya postingan itu di jam berapa gitu loh. Premiernya tuh watch time yang lihat orang profil kamu di Instagram itu di jam berapa, kamu analisa sendiri. Oh Pak, ternyata orang yang banyak kunjungin profil saya itu banyak kan di jam 10. Ya udah, kamu mulai iklan di jam 10. Pak, ternyata yang banyak iklan itu saya ngeliat profil saya di atas jam 12 malam. Ya udah, berarti kamu mulai jam 1 malam kamu mulai iklannya, kan bebas. Yang penting masih tanggal 7. Itu dia. Perhatikan baik-baik, masih tanggal 7. Dan ketika lagi kamu melakukan proses untuk beriklan, divideokan. Kamu boleh minta bantu sama teman kamu atau misalnya guru kamu, divideokan. Videokan, upload ke YouTube kamu, habis itu nanti share ke kita linknya, biar kami lihat prosesnya. Jadi nggak usah pakai zoom lagi kayak begini. Kasihan. Gitu ya. Tambahan sedikit Pak. Ya. Pak Madani, tambahan sedikit. Itu kalau upload ke YouTube jangan pakai lagu-lagu. Kemarin tuh di babak pertama ada yang berapa yang gugur karena upload pakai lagu-lagu. Lagunya akhirnya diblok sama YouTube. Jadi upload hanya upload mentah aja. Ya, jadi akhirnya gugur gara-gara nggak bisa dilihat. Jadi tolong tidak pakai lagu-lagu. Ya. Jadi jangan salah sendiri. Terus ada lagi pertanyaan banyak dari YouTube nih Pak Madani. Apakah satu hari satu postingan atau 3 hari satu postingan? 3 hari satu postingan. Dari jelas ya. Jadi 3 hari, karena kita mau melihat kalian itu iklan kalian selama 3 hari itu kualitasnya seperti apa sih, jangkauannya kayak gimana. Jadi iklannya itu adalah satu postingan untuk 3 hari. Kan kamu set dong, gitu kamu tadi udah saya contohin kan. Kamu bikin durasi anggaran per hari berapa, lalu kamu iklankan tuh berapa hari. Ya berapa hari? 3 hari. Terus, satu lagi dari Pak Madani ada pertanyaan lagi dari YouTube. Pak, jangkauan itu berpengaruh sama follower kita gak? Misalnya saya follower cuma 100, berpengaruh gak sama jangkauan? Nah, itulah gunanya ada iklan Instagram AdSense. Instagram AdSense itu gunanya karena kita membayar. Jadi Instagram ini yang akan bantu kalian itu untuk memasarkan jauh lebih luas dari dobraknya. Jadi Pak, follower saya cuma hanya 1 atau 2, nggak ada masalah sebetulnya sih. Karena Instagram tidak merekomendasikan. Artinya begini, kalau kamu pengen lihat insight kamu kalau akun bisnis, memang minimal itu ada sekitar 100 follower. Kamu baru bisa analisa seperti itu. Tapi artinya begini, walaupun follower kamu itu sedikit, kalau misalnya kamu iklannya itu tepat, segmentasi pasarnya itu jelas, minatnya jelas, lokasinya jelas, itu pasti akan sangat membantu sekali. Gitu ya. Pak, kalau follower dikit, udah saya jawab, terus jangkauan kita sedikit.
dikit gimana Pak? Saya kemarin iklan di akun IG Komisi Jakarta itu followernya sedikit. Followernya itu kurang lebih masih sekitar berapa ya, 1.100-an kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus saya ngiklan, jadi gini, di algoritma Instagram, interaksi sama like dan komen itu idealnya ya, yang paling sehat adalah 2% dari total follower. Jadi kalau misalnya kamu punya follower itu 100 contoh, yang nge-like kamu atau komen di postingan kamu, like dan komen, interaksinya itu minimal 2 orang. 2%, minimal gitu ya, 2%. Itu Instagram bagi saya sehat. Nah, supaya Pak, kalau misalnya lebih dari 2% bisa 50%, boleh nggak? Ya boleh, caranya pakai apa? Pakai Instagram Ads. Itu cara untuk membantunya. Nah, supaya kamu follower kamu itu bagus, bertambah terus dan lain sebagainya, konten is the king. Apa konten is the king? Artinya konten kamu harus bagus. Selain bukan hanya bagus, tapi konsisten juga penting di situ. Jangan kamu bikin postingan kayak Pak Deddy. Pak Deddy itu followernya nambah terus, kenapa? Karena beliau tuh rajin bikin postingan. Setiap hari pasti ada, minimal 1 atau 2 pasti ada yang ada. Nah, kemarin kan pas lagi yang bikin konten digital, kesalahannya kalian mayoritas yang saya lihat ya, walaupun ada beberapa yang melakukan, begitu kamu bikin konten digital, selanjutnya kamu nggak bikin konten lagi. Nunggu nanti setelah lolos aja. Kalau nggak lolos kamu berhenti, itu salah bagi saya. Harusnya dari sekarang tuh kamu udah mulai cicil tuh bikin konten. Ini masih ada waktu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal sampai nanti dengan tanggal 7, rajinlah kamu buat konten. Supaya orang-orang itu tahu kalau kamu butuh ini. Terus tips selanjutnya, ketika lagi kamu bikin akun IG bisnis, kemarin saya sudah bilang, misalnya nama saya Dani, kamu promosikan tentang Astra Auto Shop. Pertanyaannya, orang akan cari Dani nggak? Enggak. Jadi username sama name itu juga penting, itu juga berpengaruh. Makanya editlah di bio kamu itu, di bio Instagram kamu. Udah kejawab ya? Ada lagi? Ini yang di YouTube kayaknya udah kejawab semua deh Pak. Iya. Oke. Yang di Zoom udah cukup ya, saya rasa cukup ya. Udah nggak ada penjelasan lagi dari saya. Ada yang bertanya lagi? Nanti kalau kurang jelas tinggal nonton ulang aja jadinya. Ya, betul. Jadi ya, ini udah terjawab semuanya. Pak Deddy, Pak Indra, apakah ada tambahan? Cukup. Cukup ya Pak? Oke, terima kasih adik-adik. Ini ada pertanyaan terakhir tuh Pak. Ya, di mana nih Pak? Oke, Zoom. Pak, apakah di Zoom? Dari Risti Suwandi. Pak, apakah boleh jika kita videonya sendiri Pak? Boleh saja. Misalnya kamu pakai tripod gitu. Ya berarti kan kamu harus punya 2 gadget di situ. Satu yang buat videoin kamu, yang satu lagi yang buat pas lagi kamu bikin. Perhatikan baik-baik. Yang penting layarnya kelihatan sama video tuh. Itu ya, itu dia. Izin bertanya Pak, untuk postingan yang diiklankan itu adalah postingan untuk lomba kemana atau buat postingan baru? Sudah saya jelasin Alpia berkali-kali ya. Boleh dua-duanya. Itu dia. Nanti kalau misalkan bagian belum jelas, silakan tonton ulang kembali di YouTube. Boleh dua-duanya ya Alpia. Kalau masih ada yang nanya lagi pertanyaan seperti ini, postingan yang lama atau postingan yang baru Pak, saya nggak mau jawab. Saya udah jelasin kurang lebih ada sekitar 80 kali. Terus, apalagi saya rasa udah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan harus mengerti. Ingat, kalian masih punya waktu sampai dengan tanggal 6. Pak, iya nanti kalau misalnya saya lolos, kalau misalnya enggak, buat apa saya belajar? Itu pemikiran yang salah. Ingat, di LKS ini yang penting apa? Bukan masalah menang atau kalah. Menang atau kalah itu cuma hanya bonus. Yang penting apa yang kamu dapat. Apa yang kamu pelajari gitu, berguna atau tidak. Kamu dapat sesuatu enggak? Itu yang paling penting. Jadi silakan saja kalian belajar, walaupun misalnya kalian sudah gagal di tahap 1, justru di tahap 2 kalian pengen belajar. Makanya saya sayangkan bagi teman-teman kalian, begitu kalian ketahuan misalnya sudah nggak lolos, otomatis lab grup. Itu salah bagi saya. Ya, bagi saya sih salah. Saya sih nggak rekomendasi seperti itu. Ya belajar aja. Dan kami membuka kesempatan kalian pengen belajar, silahkan. Itu dia ya. Saya rasa itu. Pak Deddy, nggak ada tambahan lagi Pak? Cukup Pak. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih buat adik-adik dan para guru pembimbing. Selanjutnya nanti kita akan coba diskusi di grup. Saya akan buka link untuk diskusi di grup peserta dan pembimbing kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah 1 jam saya akan tutup kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.